Shalom Bapak Ibu Jemaat GKJ Cimahi yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pada ibadah virtual pada Minggu 21 Juni 2020. Saya akan membacakan para jemaat. Hari ini diingatkan kembali adalah hari terakhir pengumpulan formulir pemilihan majelis. Bapak Ibu, kita akan segera memulai ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 10 bait yang pertama. Kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Terus tangan kembali. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung 10 bait yang kedua. Pengakuan dosa. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita diajak untuk mau mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Sabda Tuhan yang terambil dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, demikianlah firman Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan PKJ 37 bait yang pertama. Yang berulang
berdiri. Sabda kekuatan dari Tuhan. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari Filipi 1 ayat 29. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Yesus Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat diundang untuk duduk kembali. Umat yang kasih Yesus Kristus, saatnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, saat ini kami kembali datang ke hadirat-Mu berkumpul bersama dengan keluarga kami untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Biarlah melalui sapaan firman Tuhan hari ini, komitmen akan hidup bersama dengan Kristus akan selalu terpancar, dan kami hidupi di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah pergumulan kehidupan kami yang kami alami bersama saat ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu ya Allah, sehingga karunia Kristus Yesus mengalir dan kami mendapatkan berkat penyertaan Tuhan dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, malah kita membaca dari bacaan Alkitab yang pertama diambil dari Yeremia 20 ayat 7 sampai 13. Yeremia 20 ayat 7 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau telah terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya merasa mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelahlah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengarkan bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa dari orang miskin, dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius, pasal yang 10, ayat 24 sampai dengan 39. Injil Matius pasal yang 10 ayat 24 sampai dengan 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumahnya disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada satupun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada satupun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa.
Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang isi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menghayati dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus. Bagaimana keadaan ataupun kabar Ibu Bapak Saudara yang ada di rumah pada kesempatan saat ini? Saat di bulan Juni ini kita masih tetap bersama beribadah di rumah dalam rangka menghadapi COVID-19 ini. Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus, pada awal COVID-19 ini muncul di dalam kehidupan kita khususnya di Indonesia, banyak orang yang mencoba untuk masih lama atau jauh, tidak mungkin ini gitu ya. Sehingga orang-orang yang mencoba untuk memproteksi diri mereka sendiri justru dianggap ataupun dirasa, ngapain gitu. Untuk memproteksi diri justru dianggap aneh. Ini yang terjadi Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus. Oleh sebab itu, inilah juga yang kalau kita lihat dalam bacaan kita, saat Yeremia diutus oleh Tuhan sebagai nabi, Yeremia yang masih muda ini, apa yang diucapkan, apa yang dilakukannya, dia harus berhadapan dengan nabi-nabi palsu saat itu. Nabi-nabi palsu yang bagaimana? Nabi-nabi yang inginnya mengungkapkan segala sesuatu asal Bapak senang, asal semuanya adalah baik-baik saja, padahal kenyataannya tidak. Umat akan mendapatkan hukuman, sehingga apa? Ada konsekuensi. Yeremia apa? Dicemooh. Kalau kita lihat di dalam Yeremia 20, sehingga dia berkeluh kesah, dia diolok-olok, sehingga ungkapannya, ucapannya harus keras dan lantang, sehingga ada konsekuensi tadi Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus. Oleh sebab itu saya ingin menarik dalam diri, jikalau itu terjadi dalam diri kita, kita mengungkapkan sesuatu hal yang benar ke depan, yang bahkan mungkin tidak enak didengar oleh yang bersangkutan, apa yang terjadi? Mungkin kita akan dimusuhi, tidak akan punya teman dan segala macamnya. Padahal itu adalah untuk kebaikan. Ini yang terjadi, yang dihadapi oleh Yeremia. Oleh sebab itu, Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus, yang pertama yang dapat kita lihat dari bacaan kita tadi, ternyata dalam rangka komitmen hidup di dalam Kristus itu, pertama yang dapat kita lihat penuh dengan tantangan. Sehingga dalam rangka komitmen tidak hanya sebatas tantangan, akan tetapi komitmen itu juga harus diperjuangkan dalam rangka dipertahankan. Yang kadang bahkan sering dia tidak kuat, dia tidak siap, dia tidak sanggup, udahlah capek, gitu ya. Yeremia pun mengalami itu. Ayat yang ke-9. Tetapi apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat dia, Yeremia tidak mau lagi menjadi nabi. Mengapa demikian? Karena banyak tantangan, banyak diperhadapkan dengan nabi-nabi palsu yang justru saat itu yang lebih dominan. Akan tetapi apa? Tidak sanggup, tidak bisa.
Tidak bisa untuk aku diam saja, karena apa? Sekujur terkurung dalam tulang-tulangku, aku tidak siap untuk itu. Harus diungkapkan apa yang Tuhan utarakan dalam diri. Sehingga ini dia Ibu Bapak Saudara Kristus. Ternyata dalam rangka memiliki komitmen hidup di dalam Kristus, bukan berarti hal-hal yang enak-enak saja, baik-baik saja. Justru banyak tantangan, banyak hambatan. Tidak hanya dari luar, akan tetapi dari dalam diri kita sendiri. Siap atau tidak, mau atau tidak. Karena apa? Pada saat itu kita berjuang, pada saat itu kita berkorban di dalamnya, dan kita dapat berhasil, maka kemenangan bukan untuk diri kita, akan tetapi juga untuk orang lain yang juga dapat merasakannya. Sehingga bagian yang pertama dalam komitmen ini bukan dari orang lain, tapi justru di dalam diri kita sendiri. Sebagai umat Tuhan, umat yang sudah dipilih, yang Yesus sudah mati untuk kehidupan kita. Ini yang bagian pertama, justru di dalam diri kita lah. Mengapa demikian? Bagian yang kedua, Ibu Bapak Saudara Kristus, yang dapat kita lihat juga dari apa yang disampaikan oleh Yeremia. Apa itu? Tuhan tidak diam, Dia menyertai, Dia selalu mendampingi. Sehingga bagian akhir kalau kita lihat dari bacaannya di ayat ke-13, menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin, dan seterusnya dan seterusnya. Bayangkan ada satu paradoks. Bagian pertama dia begitu kecewa, dia begitu tidak kuat, tidak siap untuk segala sesuatunya. Akan tetapi di ayat 13 justru menyanyilah untuk Tuhan. Mengapa demikian? Bagian yang kedua ini, karena dia sudah merasakan akhirnya Tuhan dapat menyatakan dirinya di tengah-tengah keterpurukan Yeremia. Nah ini dia. Begini juga dengan kita. Saat kita mungkin sudah mulai tertekan, kahanan seperti ini ataupun keadaan seperti ini, banyak hal yang mungkin di luar pikiran kita. Mungkin kita sebagai keluarga sudah merencanakan ini itu, khususnya yang saat ini anak-anak sekolah, khususnya mereka yang lulus kelas 6 SD, 3 SMP ataupun SMA. Kita sudah menyiapkan mungkin, mau begini, mau begitu di awal tahun lalu. Akan tetapi tiba-tiba ini terjadi. Bahkan mungkin ini sampai panjang, sampai dengan nanti di akhir tahun kita baru bisa anak-anak sekolah. Kita merasa kecewa, kita merasa tertekan begitu rupa. Bagian awal. Akan tetapi justru bagian yang kedua kita diajak sama Yeremia adalah menyanyilah untuk Tuhan. Pasti ada sesuatu rencana yang coba Tuhan berikan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ini bagian yang kedua, Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus. Yang ketiga yang menarik kalau kita lihat adalah Allah mengetahui. Karena Allah mengetahui maka ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Tadi burung pipit dijual 2 ekor seduit dan juga tidak akan jatuh ke bumi di luar kendangnya. Berarti apa yang pertama dari bagian yang ketiga ini adalah begitu berharga, Ibu Bapak Saudara dan saya, di mata Tuhan. Dia komitmen ini tidak hanya dari sisi manusia saja, akan tetapi juga dari sisi Allah yang bagaimana memiliki komitmen dalam rangka apa? Menghidupi, dan juga dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga apa yang dijadikan ciptaan itu. Ini dia Ibu Bapak Saudara Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita harus diajak untuk mengingat itu. Kita begitu berharga. Itu burung pipit, apalagi kita manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Oleh sebab itu, janganlah sia-siakan apa yang sudah Tuhan berikan saat ini. Karena apa? Kita begitu berharga, Ibu Bapak Saudara dan saya, dalam setiap kehidupan. Karena begitu berharganya, maka Tuhan memberikan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Ini bagian yang ketiga dari bacaan kita, berharga. Lalu terkait dengan bagian yang ketiga ini juga, karena kita berharga, maka Tuhan memberikan segala sesuatu. Oleh sebab itu, justru kita juga diajak untuk tidak sembrono. Dalam rangka apa? Menghidupi kehidupan. Meskipun ada konsekuensi. Dilanjutkan di bagian yang ketiga ini, kalau kita lihat, apa itu? Ada pertentangan. Kalau kita baca secara letterlock, wah, kok ngeri sekali. Justru orang percaya Tuhan Yesus datang justru untuk pertentangan. Orang tua dengan anak,
laki-laki dengan orang tuanya ayah, ibu dengan anaknya perempuan dan segala macamnya. Kok justru seperti itu? Ibu bapak saudara Yesus Kristus, bukan itu yang ingin disampaikan oleh Tuhan. Dalam artian, oh kalau begitu, kalau ayah saya bicara seperti ini, maka saya harus berlawanan. Oh bukan. Akan tetapi tadi, komitmen, kita berharga. Kadang bahkan sering apa yang kita lakukan mungkin bertolak belakang. Maka apa? Kita harus siap. Siap dengan apa? Seperti Yeremia bagian pertama tadi. Dicemooh, dikucilkan. Bahkan apa? Dia dimusuhi oleh banyak orang. Inilah juga konsekuensi dari komitmen tadi di bagian ketiga ini. Bahkan konsekuensi itu juga berhadapan dengan apa? Orang terdekat kita, orang tua kita. Sudah banyak contoh saat kita mungkin berhadapan dengan orang-orang yang justru kita kasihi, yang itu adalah komitmen kita untuk mengikuti Yesus sesuai dengan ajarannya. Pada saat sebelum kita mengikuti Yesus dengan komitmen yang ada, mungkin kehidupan kita luar biasa, wah secara manusiawi, akan tetapi bagi Allah itu di luar kehendaknya. Sehingga pada saat kita memiliki komitmen secara manusiawi tidak mengenakan, akan tetapi di mata Allah kita mendapatkan berkat di dalam. Maka kita harus siap menanggung itu semua. Begitu juga dalam menghadapi COVID-19 ini. Mungkin ibu bapak ataupun banyak dari orang tua kita ataupun anak-anak kita yang sudah tidak bekerja harus di PHK karena dampak dari COVID-19. Maka dulu penghasilan yang luar biasa. Dalam rangka untuk mendapatkan itu, padahal kita sudah di PHK, maka apa yang terjadi? Kita menghalalkan segala cara, mencoba itu di tengah pandemik yang ada. Bagi banyak orang, oh yang penting aku bisa hidup, yang penting penghasilanku tetap. Padahal itu menghalalkan segala cara. Oleh sebab itu saat ini kita diingatkan kembali, kita seturut dengan kehendak Tuhan, kita berharga di mata Tuhan. Maka kita diajak untuk membuka diri agar Tuhan selalu memampukan kita dan komitmen kita dengan perjuangan, tantangan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dan bersama-sama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Umat yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan surga yang mulia, dalam rangka kami memiliki komitmen untuk patuh taat kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bukan hal yang mudah, banyak hal, banyak tantangan, banyak perjuangan yang harus kami lakukan di dalamnya. Bahkan mungkin kami diperhadapkan dengan orang-orang yang kami kasihi di dalam hidup kami. Akan tetapi sabdamu saat ini, Tuhan mengetahui keberadaan kami, Tuhan mengetahui bahwa kami begitu berharga. Maka kami yakin dan percaya tangan Tuhan akan selalu menopang dan memberikan kekuatan, sama seperti yang dilakukan oleh Yeremia saat dia sudah mulai merasa tertekan. Kasih Tuhan selalu terus dapat dirasakan, sehingga dia dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan meskipun dalam pelayanan yang begitu penuh dengan tantangan. Ya Allah, inilah wujud komitmen itu. Begitu juga dengan kehidupan kami saat ini ya Tuhan. Saat kami memiliki komitmen hidup bersama dengan Tuhan, tantangan kami pun muncul. Apa yang kami rencanakan, apa yang kami pikirkan di tahun lalu mungkin tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak kami, yang kadang bahkan sering kami goyah. Dan tidak hanya itu, iman kami pun mulai goyah. Tuhan tuntun kami agar kami terus dikuatkan di dalamnya, agar kehidupan pribadi lepas pribadi dikuatkan di dalamnya, agar kehidupan kami dalam keluarga, entah itu kami sebagai ayah, ibu, orang tua, anak-anak, kakak ataupun adik, selalu dikuatkan di dalamnya, bahwa kami memiliki komitmen hidup bersama dengan Kristus. Begitu juga dalam pelayanan kami di tengah-tengah COVID-19. Lebih dari 3 bulan kami tidak bersama dalam ibadah ya Allah. Akan tetapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan nyata. Meskipun kami tidak dapat berkumpul bersama, akan tetapi kehidupan iman kami terus ditumbuh kembangkan. Saat kami saling mendoakan, menguatkan satu dengan yang lain, maka kami yakin kuasa Tuhan nyata. Kami juga mendoakan untuk keberadaan bangsa dan negara kami. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan menopang kami, sehingga dampak dari COVID-19 tidak berkembang sedemikian rupa. Kami memohon ya Tuhan, kami saling bahu-membahu untuk dapat memperoleh hikmat Tuhan, sehingga meskipun dampak ini kami rasakan, akan tapi kami tetap menjaga kebersamaan kami sebagai bangsa dan negara Indonesia yang utuh. Kami serahkan dalam cinta kasih tangan Tuhan. Inilah seru dan doa kami ya Tuhan, yang kami serahkan dalam cinta kasih tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat, tibalah saatnya kita mengaturkan persembahan yang telah kita siapkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih.
Marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan sebagaimana tertulis dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran. Mari kita pujikan KJ 363 bait yang pertama. Membawa persembahan kita pada Tuhan. Ya Tuhan, sumber kehidupan kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Engkau Allah yang setia. Engkau yang senantiasa memberkati kami, melindungi kami di setiap musim kehidupan kami. Tuhan, di dalam kondisi seperti ini, berkat-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Dan kami pun ingin memberikan berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, berkatilah untuk persembahan ini. Biarlah tangan-tangan yang mengolahnya dapat menggunakan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk keluasan kerajaan. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami. Doa ini kami panjatkan dengan kami mengucapkan doa Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat dari Yesus Kristus, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini dan kini. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.